Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Service Marketing akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Promoting Service and Educating Customers. Next. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nisha Nova Fitriana dengan NIM P1320010. Saya Galang Haji Prakoso dengan 1320033. Saya Maujidenita Maharani dengan NIM P1320054. Saya Syahrani Tegar Lasanti dengan NIM P1320080. Selanjutnya, poin pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anisha Nova Fitriana, dengan NIM P1320010. Poin pertama yaitu Integrated Service Marketing Communication, atau komunikasi pemasaran layanan terpadu. Next. Jadi, komunikasi layanan terpadu ini dimulai dengan pemahaman yang baik tentang produk jasa dan calon pembelinya. Lalu juga dengan memahami segmen pasar sasaran dan keterpaparan mereka terhadap media yang berbeda, kesadaran konsumen akan produk layanan dan sikap mereka terhadapnya. Lalu juga seberapa mudah mereka mengevaluasi karakteristik produk sebelum membeli atau selama dan setelah konsumsi. Next. Lalu yang selanjutnya ada model 5WS. Yang pertama, who is our target audience, atau keputusan target audience. Di sini pemirsa target utama untuk layanannya seperti calon pelanggan, target ataupun segmen. Lalu yang kedua yaitu what do we need to communicate and achieve, yaitu tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ini untuk mempromosikan dan membedakan merek dan produk layanan. Lalu tujuan taktisnya menurut tahap konsumsi sepanjang corong komunikasi layanan ada tahap pra pembelian, yaitu mengelola proses pencairan dan pilihan pelanggan. Lalu ada pertemuan layanan tahap, yaitu memandu pelanggan melalui layanan menghadap. Lalu yang ketiga ada tahap kelola kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Yang ketiga yaitu how. How should we communicate this, atau keputusan pesan. Tantangan layanan komunikasi ini yaitu masalah dari yang tidak berwujud, abstrak, umum, atau tidak dapat ditelusuri. Lalu strateginya bisa dengan menggunakan iklan, isyarat nyata, ataupun metafora. Yang selanjutnya yaitu where should we communicate this, keputusan media. Keputusan media ini sebagai bauran komunikasi untuk layanan dari 3 sumber utama, yaitu pemasaran, lalu saluran penyampaian layanan, dan pesan yang berasal dari luar. Lalu yang terakhir yaitu when do communication needs to take place, atau keputusan waktu. Keputusan waktu ini waktu peta terhadap corong komunikasi layanan. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu defining the target audience, atau menentukan target audience. Di sini pelanggan, pengguna, dan karyawan mewakili 3 target audience yang luas untuk setiap service communication strategi. Yang pertama ada prospek. Prospek ini perlu menggunakan bauran komunikasi tradisional seperti iklan media, online, humas atau PR, dan pengguna daftar yang dibeli untuk surat langsung.
Lalu yang kedua ada users, perusahaan dapat mendistribusikan informasi yang ditargetkan melalui aplikasi email, pesan, surat langsung, dan telepon. Lalu yang ketiga ada employees, sebagai audiens sekunder untuk kampanye komunikasi melalui media publik. Next. Lalu yang selanjutnya ada specifying service communication objective atau tujuan komunikasi layanan. Yang pertama ada strategic service communication objective atau tujuan komunikasi layanan yang strategis. Di sini termasuk dengan membangun merek dan layanan dan memposisikan produk layanannya terhadap pesaing untuk meyakinkan pelanggan sasaran. Lalu ada tactical service communication objective dengan membentuk dan mengolah persepsi, keyakinan, sikap, dan perilaku pelanggan. Next. Lalu di sini tuh ada fase pra-pembelian yang disebut corong penjualan. Dan model tertuanya disebut AIDA yang terdiri dari awareness, interest, desire, dan action yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut di poin selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yaitu untuk mempromosikan isyarat nyata untuk mengkomunikasikan kualitas. Lalu ada menambahkan nilai melalui konten komunikasi. Lalu yang ketiga, memfasilitasi keterlibatan pelanggan dalam produksi layanan. Yang keempat, ada mempromosikan kontribusi personal layanan dan operasi. Dan yang terakhir, merangsang dan menggeser permintaan untuk menyesuaikan kapasitas. Next. Untuk selanjutnya, problem of intangibility. Yang pertama ada abstractness, yaitu seperti keamanan finansial atau investasi. Yang kedua, generality, mengacu pada item yang terdiri dari kelas objek, orang, atau peristiwa lainnya. Yang ketiga, non-searchability, mengacu pada fakta bahwa banyak atribut atau layanan tidak dapat dicari atau diperiksa sebelum dibeli. Yang terakhir, mental impalpability, layanan kompleks, multidimensi, atau hal baru. Next. Kemudian, overcoming the problems of intangibility. Yang pertama ada tangible cause atau isyarat nyata. Pada periklanan mencakup penggunaan isyarat berwujud dan juga membantu untuk memasukkan informasi yang jelas. Yang kedua, use metaphor atau gunakan metafora. Hal ini membantu mengkomunikasikan manfaat dari penawaran layanan. Kemudian menentukan poin-poin kunci diferensiasi. Next. The service marketing communication mix. Yang pertama, communication originate from different sources. Ada saluran komunikasi pemasaran, lalu saluran penyampaian layanan dan pesan yang berasal dari luar organisasi. Kemudian message transmit through traditional marketing channels. Yang pertama, advertising adalah media iklan berbayar, media luar ruang. Kemudian direct marketing atau pemasaran langsung, alat-alat menyurat. Selection dilihat sebagai bentuk komunikasi dengan intensif. Personal selling mengacu pada pertemuan antar pribadi. Public relation, upaya untuk merangsang minat positif dalam organisasi dan produk-produk dengan rilis berita, konferensi pers, atau acara khusus yang lainnya. Selanjutnya, saya mau Dinita Maharani dengan NIM V1320054 akan menjelaskan tentang message transmitted online atau disebut juga pesan yang disampaikan secara online. Merupakan iklan daring yang menggunakan internet, media sosial, dan aplikasi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melengkapi dan bisa dijadikan sebagai pengganti saluran komunikasi tradisional dengan
biaya yang standar. Yang pertama, situs perusahaan. Para pemasar menggunakan web situs mereka sendiri untuk beragam komunikasi. Yang kedua, iklan online. Iklan online ada dua jenis, yaitu iklan banner dan iklan mesin pencari. Yang ketiga, beralih dari komunikasi impersonal menjadi komunikasi personal. Komunikasi impersonal disebut juga pesan yang bergerak ke satu arah dan pada umumnya ditunjukkan kepada sekelompok besar pelanggan dan prospek, bukan pada individu tunggal. Dan komunikasi pribadi merupakan seperti penjualan pribadi, telemarketing, dan kata-kata dari mulut. Yang keempat, integrasi dengan media online dan tradisional. Kompleksitas integrasi berbagai media dapat dipahami dalam konteks pembawa anggaran. Next. Message transmitted through service delivery channel atau disebut juga pesan dikirim melalui layanan pengiriman. Secara khusus, pesan dapat dikirimkan melalui yang pertama layanan pengiriman, yang kedua frontline employees atau disebut juga karyawan garis terdepan, yang ketiga self-service delivery point atau disebut juga tempat pengiriman pelayanan pribadi. Next. Message originating for outside the organization. Beberapa pesan yang paling kuat tentang sebuah perusahaan dan produk-produknya berasal dari luar organisasi dan tidak dikendalikan oleh pemasar. Yang pertama, dari mulut ke mulut atau disebut juga WOM. Rekomendasi dari pelanggan lain umumnya dianggap lebih dapat dipercaya daripada kegiatan promosi yang dimulai oleh perusahaan dan dapat memiliki pengaruh kuat pada keputusan masyarakat untuk menggunakan layanan. Next. Lalu ada Twitter Advanced Search, adalah alat pemasaran yang ampuh untuk menerapkan strategi pemasaran media sosial yang cerdas seperti memahami kebutuhan konsumen, terlibat dengan audiens, meneliti pesaing, dan mengubah temuan kita menjadi konten yang akan dinikmati audiens target kita. Lalu ada model AIDA atau Awareness, Interest, Desire, Action. Adalah salah satu model hierarki respon yang cukup populer bagi pemasar sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemasaran. Yang pertama ada kesadaran atau awareness. Penggunaan media sosial Twitter sudah efektif dalam menciptakan perubahan penggunaan atau kesadaran khalayak terhadap keberadaan suatu layanan jasa atau streak kurir brand awareness di Samarinda. Yang kedua ada ketertarikan atau interest. Khalayak cenderung tertarik terhadap suatu brand disebabkan karena melihat pembicaraan orang lain di media sosial. Selanjutnya, pengguna media sosial akan menjadi penasaran dan kemudian mencari informasi tambahan tentang brand tersebut seperti memfollow Twitter atau bertanya langsung kepada brand yang bersangkutan melalui media sosial. Yang ketiga ada keinginan atau desire. Keinginan bisa muncul secara langsung karena pengaruh pesan persuasif di media sosial dan juga secara tidak langsung karena mendengar preferensi positif dari konsumen lain. Yang keempat ada tindakan atau action. Pengguna media sosial Twitter memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi tindakan atau action. Hal ini dilihat dari 10 konsumen streak kurir, 7 diantaranya adalah pengguna aktif media sosial. Selain itu, semua informan pernah merekomendasikan streak kurir baik melalui mulut ke mulut atau WOM atau melalui media sosial. Next. Blog. Kemudian ada blog. Blog memasarkan produk melalui blog telah dianggap sebagai strategi pemasaran yang cukup efektif dalam berbagai sektor bisnis, khususnya bisnis online. Menggunakan strategi blog, marketing untuk memasarkan produk dapat memberikan keunggulan bagi usaha kita. Di antaranya sebagai berikut.
Yang pertama yaitu meningkatkan pengunjung website. Yang kedua yaitu mendorong pengunjung menjadi pelanggan yang potensial. Yang ketiga yaitu membangun kredibilitas dalam pasar bisnis. Yang keempat yaitu blog memiliki audiens yang besar. Yang kelima platform yang ramah budget. Next. Lalu yang selanjutnya kita mengambil contoh sebuah kasus dari Hokben. Hokben yaitu nama baru dari Hoka Hoka Bento yang merupakan sebuah restoran cepat saji yang menyajikan makanan bergaya Jepang yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Hokben ini didirikan pada tanggal 18 April 1985 oleh PT Eka Bogainti di Jakarta oleh Hendra Arifin. Hokben yaitu restoran makanan cepat saji yang menyajikan makanan bergaya Jepang yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Hingga kini, Hokben pun memiliki hingga 170 gerai per akhir Januari 2020 yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Lalu dalam menarik minat konsumen, Hokben menggunakan strategi periklanan, penjualan langsung, promosi, penjualan, dan publikasi. Hokben tentunya ingin menjadi pemimpin dan penentu arah pada industri Japanese style food provider atau penghasil makanan minuman bergaya Jepang. Hokben memang terlahir dan kondisi yang sangat dekat dengan pelanggan. Dengan konsep makanan hangat dalam kotak, pada awalnya Hokben hadir dalam konsep takeaway. Saat ini Hokben dapat dengan mudah diakses oleh pelanggan dengan hadirnya tagline "You just a sambit away from Hokben", yaitu besutan Hokben Apps. Hokben juga dapat dengan mudah dihadirkan di rumah lewat fasilitas delivery order ataupun ojek online. Bahkan kini Hokben hadir di pesawat Garuda Indonesia. Selanjutnya, mengikuti perkembangan zaman. Semakin banyak orang yang beralih untuk hidup lebih selaras alam. Hokben tentu tidak boleh ketinggalan. Bukan sekedar untuk mendulang profit dari pelanggan, perubahan Hokben tentu harus didasarkan pada kepentingan dasar manusia yang selalu bergantung dengan alam. Saat ini bergerak dengan kampanye useless plastic, Hokben lagi menyediakan sedotan dan tutup plastik untuk minum dine-in. Selain itu, untuk takeaway, Hokben juga sudah mengizinkan pelanggan untuk membawa wadah dari rumah. Selanjutnya, peluncuran aneka promo ramaikan. Hokben memang kerap hadir dengan aneka promo menariknya, apalagi kalau ini dalam rangka pembukaan resto baru, tentu promo yang ditawarkan sangat patut untuk diperjuangkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.